Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun ya. Tidak ada salahnya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Nah, baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu bab 2, yaitu mengenai pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Nah, baik, setelah nantinya kita menyelesaikan bab 2 ini, tentu kompetensi dasar pengetahuan yang diharapkan dari kamu, para siswa, adalah untuk mengetahui dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi atau SIG. Nah, sebagai tujuan pembelajarannya, ini siswa diharapkan mampu setelah mempelajarinya nanti ya, yaitu yang pertama menjelaskan dasar-dasar pemetaan, kedua mendeskripsikan jenis-jenis peta dan penggunaannya, ketiga mendeskripsikan penginderaan jauh, keempat mengklasifikasikan jenis citra penginderaan jauh, kelima menjelaskan interpretasi citra, dan yang keenam menjelaskan teori pengolahan data dalam sistem informasi geografi ataupun SIG. Nah, namun dalam pertemuan kita pada hari ini, tentunya kita akan membahas sebagian ya, yaitu yang berkaitan nanti tentang dasar-dasar pemetaan yang mencakup pengertian, kemudian jenis-jenis peta, lalu fungsi dan tujuan penggunaan peta. Nah, baik ya, kita semuanya boleh bersiap-siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Nah, baik, seperti yang tadi dikatakan, kita akan khusus membahas mengenai pengertian, jenis, fungsi, dan tujuan peta. Nah, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu pengertian peta. Nah, pengertian peta, tentu kita akan melihat dari dua segi ya, yaitu kita lihat dari sisi yang pengertian sempit atau secara sempit, dan pengertian secara luas atau umum. Nah, kalau yang secara sempit, itu kita tahu simple ya. Jadi peta itu merupakan gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala. Ya. Nah, jadi itu secara sempitnya. Yang jelas peta itu menggambarkan tentang permukaan bumi. Lalu digambarkan dengan cara diperkecil karena tidak mungkin seluas dari permukaan bumi yang nyata ya. Jadi sudah jelas diperkecil, dan itu diperkecil dengan menggunakan skala. Oke. Baik. Nah, kemudian kalau yang secara luas atau umum, ini nanti bisa kita lihat beberapa ya. Yang jelas terlihat nanti dari pengertian itu memang ya lebih luas ya, lebih luas dari segi pengertiannya. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini, peta dikatakan adalah merupakan permukaan gambaran ya, permukaan bumi yang digambar itu menggunakan suatu sistem proyeksi. Ya, sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Jadi ada tambahan di sini kata proyeksi, jadi proses pemindahan ya, pemindahan gambar yang ada di bidang bulat, di bidang bola, di bidang 3 dimensi, lalu ya diperkecil, ada skala di situ disinggung, lalu nantinya dari bidang bola bulat disajikan dalam bidang datar ya. Jadi lebih diperjelas lagi nih pengertian secara luas atau umumnya. Lalu yang kedua, menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, Perhimpunan
berkaitan dengan ilmu pemetaan ya secara internasional. Nah, itu peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Jadi sudah lebih luas lagi cakupannya ini, yaitu tidak hanya objek-objek atau kenampakan di permukaan bumi saja, melainkan lebih luas lagi terhadap benda-benda angkasa. Oke. Nah, baik. Nah, kemudian yang ketiga, lebih diperjelas lagi, peta merupakan gambaran yang selektif dan konvensional dari permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Ya, di sini ada tambahan kata selektif dan konvensional. Nah, sekarang kita mau tahu kira-kira apa itu selektif, apa itu konvensional, ya, di dalam penambahan dari pengertian ini. Ya. Nah, jadi mengapa dikatakan selektif? Nah, itu sebenarnya adalah maksudnya karena peta itu menggambarkan sebagian atau keseluruhan dari permukaan bumi sesuai kebutuhan yang akan diinformasikan. Ya, jadi nanti sebenarnya sewaktu kita membicarakan tentang jenis-jenis peta, nanti di situ pun lebih jelas terlihat ya. Jadi penggambaran dari permukaan bumi ini bisa secara keseluruhan, bisa juga spesifik satu-satu region, satu-satu wilayah saja. Nah, itulah jadi mengapa dikatakan selektif, dapat dipilih ya, mana kira-kira yang mau diinformasikan supaya para pembaca peta yang memerlukan untuk memperoleh informasi itu dapat mengetahui. Nah, itu dia. Jadi itu yang dimaksud dengan selektif. Nah, sementara mengapa dikatakan konvensional ya? Nah, itu adalah karena gambaran objek yang terdapat di peta itu digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol yang baku sesuai ketentuan ilmu pemetaan ataupun kartografi. Nah, jadi di sini nanti kita akan jelas melihat ya, gambar peta itu dia gambar tentang permukaan bumi. Nah, tapi cara penggambarannya itu tentu berbeda dengan kita menggambar gambar pemandangan seperti biasa ya, ataupun melukis begitu, itu berbeda. Jadi kalau untuk peta, gambar dari kenampakan permukaan bumi berupa bentangan alam misalnya seperti wilayah pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, berkaitan dengan danau, berkaitan dengan bentangan budaya seperti jalan, ya, permukiman penduduk, kemudian pelabuhan dan lain sebagainya. Nah, itu digambarkan tentu di dalam peta dia menggunakan simbol-simbol yang sudah baku, yang sudah ditentukan oleh ilmu pemetaan. Nah, tapi yang jelas simbol-simbol tersebut mewakili kenampakan di permukaan bumi. Ya. Nah, jadi diupayakan simbol-simbolnya itu menunjukkan ya kenampakan yang sebenarnya, namun dia dapat digunakan dengan simbol-simbol yang dapat dipahami oleh si pembaca ya, si pembaca dari peta tersebut. Nah, jadi itu nanti terlihat perbedaan dari gambar pemandangan biasa yang digambarkan ataupun yang dilukis begitu. Itu letak perbedaannya daripada gambar-gambar yang umum ya dibandingkan dengan peta. Jadi peta cenderung menggambarkan kenampakan di permukaan bumi itu menggunakan simbol-simbol tertentu sebagai mewakili penampakan yang sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan konvensional ya. Nah, baik, dari pengertian peta tersebut, dari beberapa pengertian peta tersebut, maka dapat disimpulkan ada 3 hal penting berkaitan dengan peta ya, yang berkaitan dengan peta. Dari pengertian itu bisa disimpulkan ada 3.
yaitu yang pertama, ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. Nah, itu tadi yang dikaitkan dengan selektif tadi ya, atau gambaran sebagian atau keseluruhan. Nah, itu dia. Jadi ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema maupun judul petanya. Nah, yang kedua, ada pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Nah, ini tadi pun sudah saya sebutkan ya. Jadi ada proses pemindahan, sudah pasti. Oke, kemudian yang ketiga, ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Nah, jadi ini yang ketiga, ada proses pengecilan. Jadi tidak mungkin digambarkan permukaan bumi itu sesuai dengan aslinya, seluas seukuran dengan yang aslinya, tentu tidak mungkin karena media untuk menggambarkannya pun sudah pasti ya tidak ada ya, ataupun ya udah menemukan kesulitan. Jadi dapat sesuai dengan fakta yang ada, namun dengan menggunakan skala untuk diperkecil ya, untuk diperkecil. Nah, jadi diperkecil dari ukuran yang sebenarnya. Nah, namun berusaha untuk ini mengurangi kesalahannya, artinya distorsinya itu diupayakan lebih kecil tingkat kesalahannya. Nah, jadi itu dia. Yang poin ketiga, ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Oke, baik. Itu tadi mengenai pengertian peta dan kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Nah, sekarang masuklah kita ke jenis-jenis peta. Nah, jadi mengenai jenis-jenis peta ini dapat diklasifikasikan, dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Ya. Nah, jadi beberapa kriteria itu bisa kita lihat seperti yang berikut ini ya. Kriteria pertama, nah itu bisa kita lihat berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya artinya di sini adalah isi dari peta yang digambar itu bisa dilihat, oh ternyata itu ada dua jenis peta ya, ada dua jenis, yaitu pertama jenis yang pertama itu berupa peta umum, lalu kemudian nanti peta khusus. Nah, mengapa dikatakan peta umum? Ya karena isinya menggambarkan seluruh kenampakan permukaan bumi, baik kenampakan alam maupun kenampakan buatan. Ya, itu dia maksud dari peta umum. Nah, sementara kalau peta khusus atau tematik, ya kata kuncinya tema di sini ya, ada temanya. Jadi hal ini karena dapat dilihat ya, peta khusus atau tematik ini isinya hanya menggambarkan satu atau mungkin sampai satu atau dua tema kenampakan yang ingin diinformasikan saja. Nah, baik itu kondisi fisik ataupun sosial budaya. Nah, dari pengertiannya tadi itu bisalah kita lihat ya, seperti peta umum. Nah, ternyata peta umum itu bisa kita lihat mencakup 3 ya. Jadi pertama peta dunia. Nah, jadi kalau peta dunia berarti isi dari gambarnya itu ya mencakup keseluruhan bentuk dan letak wilayah negara-negara di dunia. Jadi berskala sangat kecil ya. Jadi ya mencakup wilayah keseluruhan peta dunia, nampak semuanya di situ, wilayah daratan yang sangat luas, benua, dan ada nampak wilayah perairan yang luas atau samudra. Lalu wilayah daratan itu pun atau wilayah benua tersebut terlihat ya region-regionnya, lalu di setiap region itu ada wilayah negara-negara dan sampai detail ya. Bagian dari negara-negara tersebut pun terlihat, walaupun ya karena mencakup wilayah yang sangat luas tentu ya tidak bisa terlihat dengan jelas, semuanya serba
digambar sedemikian rupa, sangat kecil sekali ya. Nah, jadi itu, tapi disebutlah itu peta umum. Jadi sebagai contohnya adalah peta dunia. Nah, yang kedua, peta korografi. Koro itu berkaitan dengan wilayah ya, perwilayah-wilayah dia. Jadi kalau peta korografi, peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala kecil ya. Tadi yang peta dunia sangat kecil ya, karena mencakup keseluruhan. Kalau korografi ini ya skala kecil, tapi dia mencakup dapat menggambarkan tentang wilayah-wilayah ya, baik ukuran yang lebih luas, relatif lebih luas lagi, atau sampai yang lebih wilayah yang lebih sempit. Jadi menggambarkan seluruh atau sebagian. Jadi kalau seluruh ya oke, mencakup kembali lagi kalaupun wilayah dunia, tapi boleh dikatakan misalnya dari wilayah dunia tersebut khusus peta korografi benua ya. Jadi misalnya benua Asia saja. Jadi khusus dia peta Asia, benua Asia, peta benua Amerika, peta benua Afrika, peta benua Eropa, Australia, Antartika. Jadi seperti itu. Nah, lalu selain itu peta korografi lagi ya cakupannya lebih sempit lagi dari yang benua ya. Jadi misalnya per region diambil, misalnya peta kalau kita katakan misalnya Asia ya, peta Asia Barat atau Barat Daya ya, peta Asia Selatan saja, peta Asia Timur, peta Asia Tenggara. Nah, begitu seterusnya. Untuk wilayah benua lain pun begitu. Jadi dibagi per region. Nah, lanjut lebih kecil lagi. Tadi itu peta dari regionnya. Nah, bisa saja lagi peta korografi ini lagi peta khusus negaranya saja. Ya, jadi misalnya kita ambillah contoh seperti peta wilayah Asia Tenggara tadi ya. Jadi peta Indonesia saja, peta Singapura, peta Malaysia, peta Myanmar, peta Thailand, dan seterusnya. Nah, begitu berikutnya lagi korografi, dikatakan korografi ya. Lanjut peta negara tadi, peta pulau. Misalnya peta pulau dari Indonesia, peta pulau Sumatera saja, peta pulau Jawa saja, peta pulau Kalimantan. Nah, begitu seterusnya. Lanjut lagi lebih sempit lagi, peta tadi pulau, peta provinsinya ya. Jadi peta provinsi Nanggro Aceh Darussalam, peta provinsi Nanggro Aceh Darussalam saja, peta provinsi Sumatera Utara, peta provinsi Sumatera Barat, seterusnya begitu ya. Nah, jadi lanjut ya, selain provinsi bisa kabupaten saja, kecamatan saja, lanjut kelurahan, begitu seterusnya sampai wilayah yang sempit. Nah, itu disebut dengan peta korografi ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lanjut peta topografi. Peta topografi itu menggambarkan bentuk relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi ya. Jadi ini sering juga disebut dengan peta kontur ya. Jadi peta topografi. Nah, nanti bisa kita lihat di pertemuan berikut, kita ada pelajari tentang peta kontur. Nah, jadi inilah 3 bagian dari peta umum: peta dunia, peta korografi, dan peta topografi. Nah, sementara kalau peta khusus atau peta tematik, yang tadi kita sudah tahu, peta tematik berarti isinya menggambarkan tentang 1 atau 2 tema ya yang ingin diinformasikan. Jadi contohnya seperti yang mau diinformasikan ya, berarti yang digambarkan itu hanya khusus topiknya atau temanya mengenai peta persebaran barang tambang. Jadi di peta tersebut kita cuman lihat tentang yang diinformasikan itu tentang persebaran barang tambang saja. Jadi misalnya peta persebaran barang tambang di Indonesia. Jadi gambarnya ya wilayah Indonesia, tapi yang mau dijelaskan di situ adalah tentang persebaran barang tambangnya dari Sumatera sampai ke Papua. Itu barang tambang apa-apa saja yang terlihat nanti di dalam peta itu dalam
dalam bentuk gambar simbol-simbol barang tambang ya. Nah, begitu juga dengan yang contoh kedua, misalnya peta kepadatan penduduk. Nah, jadi yang mau diinformasikan tentang kepadatan penduduk, misalnya peta kepadatan penduduk di Indonesia. Ya, di gambar itu kita akan mengetahui bahwa di pulau mana yang paling padat penduduknya setelah melihat peta tersebut. Ya, begitu seterusnya. Contoh lain misalnya peta persebaran flora dan fauna. Apakah di dunia, apakah di Indonesia, ataukah di negara lain. Pokok intinya yang mau diinformasikan itu tentang peta persebaran flora dan fauna. Lalu yang berikut contoh peta persebaran gunung berapi dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi itu yang dimaksud dengan peta khusus atau peta tematik. Nah, baik, itu tadi berdasarkan isinya. Yang berikut adalah berdasarkan bentuknya. Nah, ternyata berdasarkan bentuknya peta ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama peta datar atau disebut juga dengan peta 2 dimensi atau peta biasa. Nah, ini dibuat pada bidang datar, baik itu ya seperti di kertas, lembar kertas, kanvas, kain, triplek, atau dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu peta timbul atau disebut juga dengan peta 3 dimensi atau peta stereometri. Nah, ini dibuat sesuai dengan bentuk permukaan bumi sebenarnya. Jadi berupa miniatur pulau, gunung, dan lain-lain. Jadi terlihat lekak-lekuk, kelok-kelok dari bentuk aslinya itu, hanya saja dalam bentuk lebih kecilnya berupa miniatur ya. Nah, jadi disebutlah itu peta timbul. Lalu yang ketiga peta digital. Nah, peta digital ini peta yang tidak nyata. Karena apa? Karena tidak bisa disentuh secara langsung dan proses pembuatannya dengan komputer. Tentu dari contoh sudah langsung bisa kita bayangkan atau kita mengetahui sama-sama, yaitu contohnya seperti Google Maps ya. Google Maps yang biasa kita lihat di smartphone kita masing-masing ya. Nah, itu apalagi sekarang ini ya, di zaman modern sekarang ini sering dipergunakan ya. Nah, itu dia. Itu disebut dengan peta digital. Nah, baik. Sekarang berdasarkan skalanya. Kalau berdasarkan skalanya, ternyata peta dapat dibedakan atas 5 jenis. Yaitu yang pertama, peta kadaster atau peta teknik. Nah, peta kadaster atau peta teknik ini skalanya sangat besar ya, yaitu skalanya 1:100 sampai 1:5000. Nah, biasanya ini digunakan atau untuk menggambarkan perencanaan jaringan jalan, jaringan air, dan sertifikat tanah. Jadi dari wilayahnya ya memang tidak begitu luas ya yang digambarkan di sini ya. Nah, jadi oleh karena itu, karena tidak begitu luas ya, skalanya yang dipergunakan ya sangat besar, dan gambarnya pun ya boleh dikatakan lebih jelas dan lebih cakupannya lebih besar ya. Itu dia yang disebut dengan peta kadaster atau peta teknik. Nah, sementara yang kedua peta skala besar. Peta skala besar, nah ini tadi sangat besar ya, yang ini besar. Nah, itu skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Nah, peta skala besar ini itu biasanya menggambarkan atau menggambarkan untuk kepentingan perencanaan wilayah atau suatu wilayah yang relatif lebih luas lagi dari yang seperti misalnya tadi tanah atau jaringan jalan yang digambarkannya, atau relatif sempit dikatakan ya, yaitu jika kita bandingkan nanti dengan yang peta skala sedang ya. Nah, jadi contohnya seperti kelurahan, kecamatan, dan kota ya. Jadi itu masih tergolong dengan, kalau penggambaran tentang wilayah kelurahan, kecamatan, atau kota itu
masih dikatakan peta skala besar. Nah, lalu yang ketiga, peta skala sedang. Nah, kalau peta skala sedang ini skalanya 1:250.000 sampai 1:500.000. Nah, ini kalau peta skala sedang ini untuk menggambarkan wilayah yang cukup luas. Ya, cukup luas maksudnya dibandingkan dari yang peta skala besar tadi ya, yang menggambarkan tentang kelurahan, kecamatan, kota tadi. Nah, ini lebih luas lagi, cukup luas. Jadi penggambaran seperti provinsi, nah itu tergolong ke dalam peta skala sedang. Lalu yang jenis yang keempat yaitu peta skala kecil. Peta skala kecil itu skalanya berkisar 1:500.000 sampai 1:1 juta. Nah, untuk yang peta berskala kecil ini itu biasanya untuk menggambarkan wilayah yang relatif lebih luas lagi. Jadi contohnya seperti pulau, ya. Nah, jadi itu disebutlah dengan peta skala kecil. Nah, lalu yang kelima, jenis yang kelima adalah peta geografis atau peta skala sangat kecil. Nah, skalanya itu dikatakan sangat kecil ini karena skalanya itu lebih dari skala 1:1 juta. Nah, jadi lebih dari skala 1:1 juta ya, intinya di atas 1 juta lah ya. Nah, dari di atas 1 juta sampai bisa jadi 100 juta atau sampai boleh dikatakan ya itulah boleh dikatakan sampai ratusan ya, 30-an ataupun ratusan juta. Nah, itu berarti sudah dikatakan dengan peta geografis atau peta skala sangat kecil. Nah, ini biasanya untuk menggambarkan wilayah yang sangat luas seperti apa? Seperti negara, seperti benua, atau bahkan ya mencakup wilayah dunia gitu. Nah, jadi skalanya pun lebih dari 1 juta. Ya, mau mencapai puluhan juta ataupun ratusan juta. Nah, itu karena wilayah yang digambar sudah semakin luas. Nah, baik, jadi mengenai skala nanti tentu di pertemuan berikut kita akan bahas. Jadi biar tahu kita mengapa dikatakan gambarnya luas tapi skalanya mengapa dikatakan sangat kecil ya. Gambarnya wilayahnya nggak terlalu luas tapi mengapa skalanya dikatakan justru besar gitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi sangat besar yang kadaster ya. Nah, tapi itu nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Nah, baik, jadi itulah dia berdasarkan skalanya ada 5 jenis ya. Nah, sekarang berdasarkan sumber datanya. Kalau berdasarkan sumber datanya ada 2 jenis. Yaitu yang pertama peta induk atau peta dasar. Nah, peta ini itu dibuat dari hasil survei langsung di lapangan. Nah, jadi karena dari survei langsung di lapangan lalu digambarkan. Jadi yang pertama ya, setelah melalui survei lalu digambarkan, nah itu disebut dengan peta induk. Ya. Nah, jadi peta induk atau untuk peta topografi dan peta lainnya biasa ini. Jadi istilahnya langsung pada saat survei lalu digambar. Nah, itulah disebut dia peta induk. Nah, baik. Sementara yang jenis kedua yaitu peta turunan. Nah, peta turunan ini dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Acuan peta yang sudah ada ya berarti ya peta induk tadi. Jadi artinya dikembangkan, dilanjutkan gitu pembuatannya ya. Nah, itu disebut dengan peta turunan. Nah, baik, yang berikutnya, kriteria berikutnya yaitu berdasarkan keadaan objeknya. Kalau berdasarkan keadaan objeknya itu ada 2 jenis. Ya, yaitu yang pertama peta dinamik atau dinamis bersama ya. Nah, dari namanya sudah bisa kita pahami, berarti peta yang menggambarkan keadaan yang tidak stabil. Jadi dinamis dia. Mengalami perubahan, apakah itu berupa data-datanya itu ataukah berupa
fenomena bentangan alamnya sendiri, misalnya kalau berupa bentangan alam atau berkaitan dengan sosial, itu mengalami perubahan ya. Nah, jadi makanya di sini contohnya bisa kita lihat ya seperti peta transmigrasi. Peta transmigrasi, lalu peta aliran sungai, peta kepadatan penduduk. Nah, itu kan data-datanya bisa saja terus mengalami perubahan ya. Nah, itu dia. Peta aliran sungai juga begitu, bisa alirannya itu mengalami perubahan dari gambar peta yang sebelumnya. Bisa saja alirannya mati atau lanjut menimbulkan anak-anak sungai karena pengaruh kondisi alam ya. Nah, jadi hal-hal tersebut disebutlah dia dengan peta dinamis. Lalu yang jenis kedua yaitu peta stasioner. Peta stasioner itu berarti statis ya. Statis berarti udah bisa kita pahami, berarti stasioner berarti menggambarkan keadaan yang stabil atau tetap. Jadi seperti peta jenis tanah, peta wilayah, peta geologi. Peta geologi, peta mengenai lapisan batuan ataupun kondisi tanah ya dari suatu wilayah. Nah, ini disebut dengan peta stasioner. Nah, baik, yang berikut, kriteria berikut yaitu berdasarkan statistiknya. Berdasarkan statistiknya ada 2 jenis, yaitu yang pertama peta statistik distribusi kualitatif. Nah, peta statistik distribusi kualitatif ini berarti peta yang menggambarkan keadaan yang bersifat kualitas ataupun berkaitan dengan jenis. Jadi seperti peta tanah, jenis-jenis tanah ya, peta persebaran budaya, peta persebaran agama, dan lain-lain. Nah, ini disebutlah dengan peta statistik distribusi kualitatif. Nah, yang berikut yaitu peta statistik distribusi kuantitatif. Nah, ini berarti peta yang menggambarkan keadaan yang berkaitan dengan jumlah data. Jadi seperti peta jumlah penduduk, peta curah hujan, dan lain sebagainya. Nah, jadi baik, itulah dia mengenai jenis-jenis peta ya. Nah, sekarang kita sampailah kepada fungsi dan tujuan pembuatan peta. Nah, jadi mengenai fungsi pembuatan peta, nah tentu ya secara fakta ya tentu kita ketahui ya banyak ya manfaat dari peta di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tujuannya adalah untuk membantu berbagai macam aktivitas di dalam kehidupan. Nah, yang pertama tentu saja fungsinya adalah untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Nah, ini bisa dipahami. Nah, yang kedua, fungsinya adalah untuk memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Nah, ini juga bisa kita pahami ya. Nah, kemudian yang ketiga memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Nah, ini. Nah, kemudian yang keempat menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Kelima, mengumpulkan dan menyeleksi data atau keterangan dari suatu daerah yang akan disajikan pada peta dengan bentuk simbol yang konvensional. Nah, baik, sementara tujuan pembuatan peta adalah membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk menganalisis data spasial, data keruangan. Nah, yang ketiga, tujuannya adalah untuk menyimpan dan memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan permukiman. Yang keempat, untuk membantu dalam pembuatan suatu desain. Dan yang kelima, sebagai media komunikasi informasi ruang yang bersifat bentangan alami, bentangan budaya, atau yang berkaitan dengan aktivitas manusia.
Nah, oke, baik. Inilah pembahasan kita untuk yang 3 materi pertama dari bab 1 ya, yaitu berkaitan dengan pengertian dari peta, jenis-jenis peta, fungsi dan manfaat dari penggunaan peta. Nah, untuk pertemuan berikut, tentu kita akan lanjutkan ke materi yang lain ya. Nah, saya harap apa yang kita bahas hari ini kalian semuanya bisa pahami ya, bisa memahaminya, dan tentunya untuk materi selanjutnya bisa lebih kita pahami setelah kita juga memahami materi yang baru saja kita bahas. Nah, jadi baiklah, jika ada nantinya penugasan untuk berkaitan dengan jenis-jenis peta, nah itu nanti kamu boleh lihat di bagian file yang tersendiri mengenai penugasannya. Nah, jadi penugasan ini nantinya Ibu kasih selang waktu ya, seminggu dari sekarang. Nah, jadi baiklah, boleh dilanjutkan untuk dipelajari ulang ya, supaya lebih paham lagi. Nah, jadi baik, untuk hari ini sampai di sini dulu pembahasan kita. Ibu harap kalian bisa memahaminya dan bisa lebih semangat lagi untuk kita lanjutkan ke materi yang berikut. Oke, baik, sampai di sini. Salam sehat buat semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, sekian dan terima kasih.